Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pagi ini kita diberi karunia kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh Irovin Pengda Lampung. Sebagaimana tema yang telah ditetapkan oleh panitia, maka dalam webinar sesi kedua ini, saya mengenakan judul penanganan kelainan hidroporia. Karena waktu yang diberikan oleh panitia sangat terbatas, marilah kita segera mulai saja. Hadirin sekalian, sebagai seorang optometris, kata poria atau nama kepanjangannya adalah hidroporia, tentu tidak akan asing lagi bagi Anda. Telah sama-sama kita ketahui bahwa hidroporia merupakan penyimpangan sumbu penglihatan yang tersembunyi. Oleh karenanya, sering orang menyebut hidroporia ini sebagai strabismus laten. Artinya pada saat tertentu, kedudukan bola mata hidroporia akan nampak juling. Tetapi pada saat lainnya, kedudukan bola matanya akan nampak normal. Selanjutnya mari kita lihat slide berikut ini. Jadi, pada posisi pasif, kedudukan bola mata hidroporia akan menyimpang ke suatu arah. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, atau mungkin ke bawah. Yang dimaksud dengan posisi pasif adalah ketika orang tersebut tidak sedang melihat satu objek. Misalnya sedang tidur, melamun, atau mungkin sedang berpikir. Tetapi, ketika pada posisi aktif, artinya orang tersebut sedang mengamati suatu objek, bola matanya bergulir pada posisi normal. Seperti nampak pada gambar di bawah ini. Hal itu terjadi oleh karena adanya refleks fusi. Masalahnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan refleks fusi? Itu, kita lihat slide berikutnya. Refleks fusi adalah gerak refleks yang ditimbulkan oleh rangsangan otak untuk menyatukan dua sensi penglihatan yang terpisah menjadi satu penglihatan binokuler yang tunggal dengan memerintahkan beberapa otot ekstrinsik bola mata untuk berkontraksi. Hal itu dimaksudkan agar bayangan objek yang ada di masing-masing retina dapat jatuh pada titik korespondensi yang sama. Dengan adanya refleks fusi itu, kedudukan bola mata hidroporia tidak nampak juling. Meskipun tidak nampak juling, tapi karena pada posisi aktif itu otot-otot ekstrinsik bola mata selalu berkontraksi, beberapa otot-otot ekstrinsik bola mata berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa capek atau tidak nyaman pada mata. Atau orang sering nyebut sebagai astenopia. Jadi astenopia sendiri merupakan keluhan utama dari penderita hidroporia. Jadi biasanya keluhan ini muncul pada saat dilakukan anamnesa. Hadirin sekalian, marilah kita membuat diagnosa banding. Apakah bedanya mata yang normal atau ortoporia dengan mata hidroporia? Jadi gambar yang ada di samping kiri 1, 2, 3 adalah kedudukan bola mata normal. Sedangkan gambar kanan ABC adalah kedudukan bola mata hidroporia. Gambar 1 sebelah kanan menunjukkan seorang dengan mata ortoporia atau normal sedang melihat satu objek. Ketika salah satu matanya ditutup sebagaimana nampak pada gambar 2, kedudukan bola mata yang sedang ditutup tidak mengalami perubahan. Begitu pula saat tutup dibuka, sebagaimana yang terlihat pada gambar 3.
Jadi artinya jika seorang dengan mata ortoporia atau normal, ketika matanya ditutup, bola mata masih lurus ke depan. Begitupun jika tutup itu dibuka, dia tetap lurus ke depan. Jadi tidak ada gerakan apa-apa. Hadirin sekalian, marilah kita bandingkan dengan gambar sebelah kanan. Gambar A menunjukkan seorang penderita heteroporia sedang melihat satu objek. Ketika salah satu bola matanya ditutup, kedudukan bola mata yang ada di balik penutup akan bergerak ke suatu arah. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, atau bisa ke kiri. Saat penutup dibuka, sebagaimana yang terlihat pada gambar C, bola matanya akan kembali bergerak lurus ke depan, sebagaimana yang terlihat pada gambar C. Gerakan satu bola mata saat ditutup dan dibuka selanjutnya disebut sebagai duksi, dan duksi ini menjadi ciri khas penderita heteroporia. Dalam implementasi klinik, untuk mengetahui ada tidaknya duksi, dapat dilakukan dengan uji tutup atau cover test. Untuk mengetahui cara melakukan dan sistem evaluasinya, mari kita lihat slide berikut ini. Hadirin sekalian, untuk melakukan cover test, posisi pasien dan pemeriksa saling berhadapan-hadapan dalam jarak 1 meter. Kemudian, pemeriksa menganjurkan penderita untuk melihat jari tangan pemeriksa. Kemudian, salah satu mata pasien ditutup dengan telapak tangan, kemudian dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Apakah ada duksi apa tidak? Kalau tidak ada duksi, berarti dia ortoporia. Tetapi jika dibuka, kok ada gerakan bola mata atau duksi, maka dia adalah heteroporia. Anda bisa menggunakan telapak tangan seperti ini, atau Anda juga bisa menggunakan penggaris gitu, ditutup, dibuka, ya, seperti itu. Mari kita lihat bagaimana implementasi kliniknya dan bagaimana melakukan evaluasinya. Silakan lihat slide berikutnya. Hadirin sekalian, itu tadi adalah gambaran bagaimana seseorang sedang melakukan cover test. Tujuan yang tidak dicapai dalam penyelenggaraannya merupakan satu upaya untuk mengetahui ada tidaknya. Tetapi, bila tujuannya ingin mengetahui besarnya penyimpangan penglihatan yang tersembunyi, maka kita harus melakukan batang madok atau madok test. Apa pula itu batang madok? Mari kita lihat slide berikut ini. Uji batang madok adalah teknik uji untuk mengetahui besarnya penyimpangan sumbu penglihatan yang tersembunyi dan dinyatakan dalam satuan presmatium. Untuk dapat melakukan uji batang madok, setidak-tidaknya dibutuhkan peralatan berupa trial set
dan tangan scale. Di dalam trial set biasanya sudah ada batang madok, sebagaimana yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Tetapi apa yang dimaksud dengan tangan scale? Mari kita lihat slide berikut ini. Tangan scale atau skala tangan merupakan skala estimasi untuk mengetahui besarnya penyimpangan sumbu penglihatan yang tersembunyi dan dinyatakan dalam satuan prisma dioptrik. Jadi tangan scale itu bentuknya berupa garis silang, dan pada garis silang tersebut terdapat skala-skala dengan kode angka ataupun huruf. Tiap skala dinyatakan dalam satuan 3 prisma dioptrik. Tangan scale ini dapat dirancang untuk pemeriksaan 6 meter, 5 meter, 4 meter, atau mungkin 3 meter. Demikian sekilas tentang tangan scale. Marilah kita lanjutkan tentang langkah persiapan uji batang madok. Lihat slide berikut ini. Berikut ini adalah langkah persiapan saat Anda ingin melakukan uji batang madok. Yang pertama, pasien duduk menghadap ke arah tangan scale. Kemudian pasang trial frame. Pasang lensa koreksi terbaiknya jika ada. Dan pasang batang madok. Pada percobaan pertama, batang madok diletakkan pada posisi horizontal. Bagaimana terlihat pada gambar sebelah kiri. Pada saat batang madok pada posisi horizontal, mata kanan pasien akan hanya melihat sebuah garis cahaya. Ini sengaja garis cahayanya saya buat merah ya, supaya untuk membedakan nanti. Tapi kalau aslinya garis cahaya berwarna putih karena batang madoknya berwarna putih. Sedangkan mata kirinya hanya melihat tangan scale. Jadi ternyata di sini penglihatan penderita dipisahkan oleh batang madok. Yang mata kanan melihat garis cahaya vertikal karena kisi-kisi dari batang madok horizontal, maka sensasi penglihatan yang muncul adalah garis vertikal. Sedangkan mata kirinya adalah berupa gambaran dari tangan. Selanjutnya dilakukan percobaan kedua. Jadi batang madok diputar ke arah vertikal. Ya. Maka sensasi penglihatan yang muncul di mata kanan adalah garis cahaya horizontal. Sedangkan yang mata kiri melihat tangan. Oke. Itu garisnya sengaja saya buat merah untuk membedakan antara warna putih dan merah itu ya. Tetapi sebenarnya aslinya kalau batang madok punya warna putih, garis cahayanya berwarna putih. Ya, jadi untuk uji batang madok dilakukan 2 kali percobaan. Ya, percobaan pertama dari percobaan pertama batang madok diposisikan horizontal. Pada percobaan kedua batang madok diposisikan pada posisi vertikal. Tapi perlu Anda ketahui, mau dibalik juga tidak apa-apa, boleh. Jadi pertama vertikal, yang kedua horizontal juga boleh. Ya. Begitu pula posisi batang madok. Posisi batang madok itu boleh taruh kanan boleh, kiri boleh. Tapi kalau kanan terus, kalau kiri terus. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, marilah kita coba membahas tentang uji batang madok berdasarkan contoh-contoh kasus berikut ini. Ya. Hadirin sekalian, sekarang kita memasuki contoh kasus nomor 1. Pada percobaan pertama, pemeriksa harus menanyakan kepada penderita, Bu, itu garis cahaya vertikalnya ada di sebelah kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu.
Kemungkinan penderita akan menjawab pas lampu. Kemudian dilakukan percobaan kedua dengan cara memutar batang madep pada posisi vertikal. Kembali pemeriksa menanyakan pada penderita, Bu, itu garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, di bawah lampu, atau pas lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab pas lampu. Jika dua kali percobaan penderita menyatakan garis cahaya tepat pada lampu, maka dapat diartikan bahwa dia bukan penderita heteroporia, tetapi ortoporia atau normal. Oke, selanjutnya kita akan memasuki contoh kasus nomor 2. Sekarang kita memasuki contoh kasus nomor 2. Pada percobaan pertama, pemeriksa harus menanyakan kepada penderita, Bu, itu garis cahaya vertikalnya ada di sebelah kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab kiri lampu. Di nomor berapa, Bu? Di nomor 2. Oke, kemudian dilakukan percobaan kedua dengan cara memutar batang madep pada posisi vertikal. Kembali pemeriksa menanyakan pada penderita, Bu, itu garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, di bawah lampu, atau pas lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab pas lampu. Jika memang terjadi demikian, maka dapat diartikan bahwa dia seorang penderita ekstoporia. Bila kita ingin mengoreksinya dengan prisma, maka kita harus memberikan 6 prisma dioptri built-in. Dengan menempatkan prisma 6 dioptri built-in, maka garis cahaya vertikal akan bergeser ke arah lampu atau sumber cahaya. Bila kita ingin menuliskan resep kacamatanya, maka dapat dituliskan yang kanan 3 prisma dioptri built-in. Yang kiri 3 prisma built-in juga. Jadi dari 6 prisma dioptri itu dibagi 2. Yang kanan 3, yang kiri 3. Dan bisnya sama. Kanan in, kiri in. Oke, berikutnya lagi. Oke, sekarang kita memasuki contoh kasus nomor 3. Pada percobaan pertama, pemeriksa harus menanyakan pada penderita, Bu, itu garis cahaya vertikalnya ada di sebelah kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab kanan lampu. Di nomor berapa ya, Bu? Di nomor 3. Oke, kemudian kita melakukan percobaan kedua dengan memutar batang madep pada posisi vertikal. Kembali pemeriksa menanyakan pada penderita, Bu, itu garis horizontalnya ada di atas lampu, di bawah lampu, atau pas lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab pas lampu. Jika memang terjadi demikian, maka dapat diartikan bahwa yang sedang diperiksa ini adalah seorang penderita esophoria. Bila kita ingin mengoreksinya dengan prisma, maka kita harus memberikan 9 prisma dioptri base out. Mengapa 9 prisma dioptri? Karena penderita tadi mengatakan bahwa garis vertikalnya ada di nomor 3. Artinya bahwa dia skala 3. Padahal satu skala adalah 3 prisma, sehingga diberikan 9 prisma dioptri. Mengapa bisnya out? Karena pada penderita esophoria, terapinya atau penggunaan kacamatanya nanti harusnya bisnya out. Dengan menempatkan prisma 9 dioptri bis out, maka garis cahaya vertikal akan bergeser ke arah lampu. Bila kita ingin menuliskan resep kacamatanya, maka dapat dituliskan yang kanan 4,5 prisma dioptri bis out. Yang kiri juga 4,5 dioptri bis out. Artinya
prisma koreksinya juga dua, kanan dan kiri, dan bisnya sama, out. Sekarang kita memasuki contoh kasus nomor 4. Pada percobaan pertama, pemeriksa harus menanyakan pada penderita, Bu, itu garis daya vertikalnya ada di sebelah kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab pas lampu. Oke, sekarang kita melakukan percobaan kedua. Dengan cara memutar batang madok pada posisi vertikal. Kembali pemeriksa menanyakan pada penderita, Bu, itu garis daya horizontalnya ada di atas lampu, di bawah lampu, atau pas pada lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab di atas lampu. Di huruf berapa ya, Bu? Huruf D. Jika memang terjadi demikian, maka dapat diartikan bahwa dia seorang penderita hipoporia. Jadi kalau garisnya di atas lampu, dia adalah hipoporia. Bila kita ingin mengoreksinya dengan prisma, maka kita harus memberikan 12 prisma dioptri Bisdon. Dengan menempatkan 12 prisma dioptri Bisdon pada mata kiri, maka garis daya horizontal akan bergeser ke arah lampu. Bila kita ingin menuliskan resep kacamatanya, maka dapat dituliskan yang kanan 6 prisma dioptri bis up dan yang kiri 6 prisma dioptri bis down. Bila kita ingin menuliskan resep kacamatanya, maka dapat dituliskan, ini khusus untuk hiperporia, ya. Anda tuliskan dulu yang sebelah kiri. 6 prisma dioptri bis down. Kemudian baru yang kanan. 6 prisma dioptri bis up. Agar tidak terbalik. Jadi pada penderita ektoporia atau esoporia, itu kanan kiri base-nya sama. Kalau out semua, kalau in semua. Tapi pada penderita hipoporia ini, kalau yang kanan up, yang kiri down. Tapi ini tidak boleh terbalik, ya. Oke. Kita memasuki contoh kasus kelima, terakhir, ya. Hadirin sekalian, sekarang kita memasuki contoh kasus kelima. Pada percobaan pertama, pemeriksa harus menanyakan kepada penderita, Bu, itu garis daya vertikalnya ada di sebelah kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab pas lampu. Oke, kita lakukan percobaan kedua dengan cara memutar batang madok pada posisi vertikal. Kembali pemeriksa menanyakan kepada penderita, Bu, itu garis daya horizontalnya ada di atas lampu, di bawah lampu, atau pas lampu? Kemungkinan penderita akan menjawab di bawah lampu. Di huruf apa ya, Bu? Huruf B. Jika memang terjadi demikian, maka dapat diartikan bahwa yang sedang diperiksa ini adalah seorang penderita hiperporia. Jadi kalau garisnya ada di bawah lampu, dia adalah hiperporia. Bila kita ingin mengoreksinya dengan prisma, maka kita harus memberikan 6 prisma dioptri bis up. Dengan menempatkan 6 prisma dioptri bis up pada mata kiri, maka garis daya horizontal akan bergeser ke arah lampu. Bila kita ingin menuliskan resep kacamatanya, maka dapat dituliskan yang kanan 3 prisma dioptri bis down, yang kiri 3 prisma dioptri bis up. Jadi yang perlu Anda tuliskan adalah yang kiri dulu, jangan sampai terbalik, ya. Jadi yang kiri 3 prisma dioptri bis up, kemudian tulis lagi yang kanan 3 prisma dioptri bis down. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.